Oke kawan-kawanku ya. Jadi terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, khususnya petani sawit muda maupun tua, yang masih sekolah maupun mahasiswa, baik pekerja maupun bos sawitnya, yang penting mau kerja dan saling menjaga, insya Allah berkah, amin. Gak peduli itu sawit bapaknya, mamanya, kakeknya, neneknya, atoknya, udaknya, tulangnya, yang penting itu kita mau mengelolanya, insya Allah isi kantong kita terjaga. Baik kawan-kawanku ya. Seperti kawan-kawanku lihat ya, ini kita lagi ada di ladang sawit. Kebetulan ini kita lagi ada di lahan gambut kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku, pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak overpruning pada tanaman kelapa sawit, atau pemangkasan secara berlebih pada tanaman kelapa sawit. Begitu kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku, nanti kita akan bahas, maka dari itu ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang dampak overpruning kawan-kawanku ya terhadap kelapa sawit, ataupun bisa dibilang pemangkasan secara berlebih pada pelepah kelapa sawit kawan-kawanku. Jadi begini kawan-kawanku, pruning itu ada dua. Yang pertama, pruning secara program kawan-kawanku ya, itu dilakukan pruning secara program ini dilakukan setahun sekali kawan-kawanku ya, paling tidak. Ini memotong pelepah yang sudah tidak produktif kawan-kawanku ya. Dan yang kedua kawan-kawanku, pruning secara progresif kawan-kawanku. Jadi pruning secara progresif ini dilakukan ketika kita memanen. Jadi kawan-kawanku, seandainya kawan-kawanku hasil produktivitas sawitnya menurun kawan-kawanku, apalagi sekarang musim trek kawan-kawanku, mungkin bisa jadi karena overpruning kawan-kawanku. Jadi cara tata kelola tanaman kelapa sawit kita kurang maksimal begitu kawan-kawanku ya, kurang diperhatikan begitu kawan-kawanku ya. Ya misalnya kita ambil contoh di PT kawan-kawanku, pelepah ini sangat dijaga kawan-kawanku, maka pemanen-pemanen yang ada di PT itu akan dikenakan sanksi ketika dia melakukan overpruning kawan-kawanku ya, ataupun bisa dibilang pemangkasan secara berlebih terhadap pelepah kelapa sawit kawan-kawanku. Begitu kawan-kawanku ya. Jadi ini yang kita kadang lupa kawan-kawanku ya, kita petani-petani ini. Jadi kita tidak mengingatkan pemanen-pemanen kita untuk tidak melakukan overpruning pada tanaman kelapa sawit, karena dampak dari overpruning kelapa sawit kawan-kawanku itu bisa menimbulkan menurunkan produktivitas kelapa sawit. Contohnya saja, misalnya kalau umur 8 tahun, usia tanaman kelapa sawit 8 tahun, maka kita harus menjaga berapa yang harus pelepah yang harus ada di tanaman kelapa sawit itu. Mungkin 48 sampai 56 kawan-kawanku ya. Begitu kawan-kawanku, jangan sampai kurang dari 48 ataupun 56 begitu kawan-kawanku. Nanti kawan-kawanku coba cari tahu usia tanaman 8 tahun berapa pelepah yang harus ada di tanaman kelapa sawit, begitu kawan-kawanku ya. Jadi supaya kawan-kawanku juga, kita semua juga mengerti bagaimana menjaga tanaman kelapa sawit supaya tetap menghasilkan begitu kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku, dari tata cara pemangkasan kelapa sawit itu juga bisa menurunkan ataupun meningkatkan hasil produktivitas kelapa sawit kita kawan-kawanku. Maka dari itu kawan-kawanku, misalnya kawan-kawanku di lahannya ada misalnya pemanen yang
menggantung, ataupun misalnya buah itu langsung menggantung tanpa ada yang menyanggah. Ini betul-betul salah kawan-kawan. Begitu kawan-kawan ya. Soalnya seandainya pelepah itu kurang dari 48 ataupun 56, maka bunga-bunga jantan itu malah muncul kawan-kawanku daripada bunga betinanya kawan-kawanku. Begitu kawan-kawanku ya. Kawan-kawanku ya, mungkin cukup sekian kawan-kawanku, ikutin video selanjutnya. Mantap. Jadi ini contoh di bawah sawit itu tetap ada pelepah. Begitu kawan-kawanku ya. Ini contoh sawit yang tidak menggantung. Jadi buahnya itu bisa dibilang buahnya, bobotnya itu lebih besar dan lebih berat kalau misalnya pelepah itu kita jaga. Begitu kawan-kawanku ya. Mak kelela apa? Wah, mak. Bukan yang dokat itu perubahan itu. Penganannya awak. Ini udah bagus semua kan? Udah bagus. Itu juga. Bahkan enggak bagus. Mertuaku di sana. Tarik sendiri. Apa yang dipotong? Bibinya apa tadi? Bibinya lah. Oh iya. Oh, ini ganti. Iya, aku mau cuci di tangan di sini. Bunyi. Enggak nampak, cuma bunyi dia. Terus lah guys, terpuruk mobil lah guys ya. Ada Nela. Bisa ya guys. Nah, ini kondisi jalannya gini guys. Alhamdulillah mulai bisa jaga kita. Bila kondisi malam hari ini udah pukul 7:30 guys ya. Aduh, mulai memancing ke kanan guys. Malah memancing nih guys. Oh no. Oh tidak. Mulai bisa guys ya. Kita lebih badi. Kalau belum banting-banting tetap bisa ya.
Ini abang-abang kita. Lolos terus. Lolos. Lolos. Lolos tapi yang lolos. Hemat padat. Lolos. Mantap.